Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Mukena Bekas Orang Meninggal. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleng. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang ingin langsung membaca ceritanya, linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Mukena Bekas Orang Meninggal. Ibu Mariati adalah seorang perempuan yang sudah cukup lanjut usia. Namun, ia tidak kenal menyerah dalam membantu mencari tambahan sang suami, yang hanya seorang buruh bangunan. Dia berjualan tanpa kios atau jongko, dan hanya menggelar telapak plastik sebagai alas untuk dagangannya. Setelah sholat subuh, bahkan sebelum wayah subuh, Ibu Mariati itu telah berangkat ke pasar dan menggelar dagangannya, yang hanya menjajakan bumbu-bumbu dapur yang tidak terlalu banyak. Dia akan pulang setelah duhur atau menunggu tidak ada lagi yang membelinya. Hasilnya lumayan untuk menunjang resiko dapur tetap ngebul, meskipun sang suami terkadang menganggur karena memang sedang tidak ada proyek. Ibu Mariati memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Asep dan yang kedua bernama Nurul. Keduanya belum berkeluarga. Asep sudah bekerja di pabrik dengan upah lumayan juga, dan setiap bulan memberi jatah belanja kepada ibunya, sedangkan Nurul masih duduk di bangku MTS. Bila adzan duhur, Ibu Mariati segera ke masjid yang terletak di samping luar pasar. Ibu ini termasuk mukmin yang taat beribadah. Maka, ia selalu membawa peralatan sholatnya, seperti mukena dan sajadah. Namun sering juga dia lupa membawanya karena tergesa-gesa, takut kesiangan, seperti siang ini. Ketika suara adzan berkumandang, ia berniat mengambil sajadah dan mukena yang biasanya ia simpan dalam tas besar. "Aduh, aku lupa," katanya seraya menepak dahinya. Sadar kalau dia tidak membawa perlengkapan sholatnya. Dia pun akhirnya meminjam mukena yang telah disediakan oleh para donatur untuk siapa saja. Ibu Mariati secepatnya mengambil mukena yang digantung pada tempat peminjaman. Tanpa memilih, dia langsung memakai mukena dan buru-buru ikut sholat berjamaah. Setelah usai sholat, dia kembali menggantungkan mukena itu kepada tempat tadi dia mengambilnya. Setelah itu, ia kembali ke pasar, merapikan dagangannya, lalu pulang. "Ibu, besok kan aku libur, jadi biar besok aku yang berjualan, Bu. Ibu di rumah saja ya, Bu," kata Nurul sembari memeluk leher ibunya. "Gak usah, biar ibu yang jualan. Kalau kamu mau bantu, kamu bersih-bersih rumah saja, kamar, dapur, ruang tamu, dan semuanya lah, biar kelihatan rapi. Nah, nanti kalau sudah, ibu bilang sama abang kamu dan ayahmu, supaya mereka ngasih uang ekstra sebagai bonus buat kamu, ya? Bagaimana?" Tanya Ibu Mariati, yang disambut senyum lebar oleh Nurul. "Halah, manja amat anak perawan. Kalau mau bantu ya yang ikhlas dong." Tiba-tiba Asep ikut nimbrung. Dia lalu memberi uang. Singkat cerita, Ibu Mariati bangun kesiangan. Dia tidak bisa untuk sholat jamaah subuh.
Dengan cepat, dia membawa dagangannya menuju ke pasar. Setelah menaruhnya tanpa ia rapikan, ia segera menuju ke masjid. Sebentar lagi waktu subuh hampir habis. Usai sholat, dia sengaja kembali untuk menyusun dagangannya. Beberapa orang tersenyum melihat Ibu Mariyati. Bahkan ada juga yang bertanya, "Sudah sholat belum, Bu?" "Sudah. Memangnya kenapa?" "Oh, pantesan. Mukenanya masih dipakai." "Oh, iya." Ibu Mariyati baru menyadari kalau dirinya terburu-buru sampai lupa membuka mukena dan lupa menaruhnya di masjid. Lalu ia membuka mukena yang kemudian ia masukkan di dalam tas besar. Biar nanti siang saja aku mengembalikannya, begitu pikirnya. Namun belum lagi jam 11, Ibu Mariyati merasa kepalanya itu pusing. Pandangannya pun berkunang-kunang. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup dagangannya dan secepatnya ia pulang. Sesampainya di rumah, tidak ada siapa-siapa. Ibu Mariyati melemparkan tas begitu saja, sehingga isi di dalamnya itu berhamburan. Dia mencari obat dan meminumnya. Kemudian ia menyelimuti tubuhnya yang terasa mendadak demam. Seketika, alam bawah sadar Ibu Mariyati. Dia melihat seorang wanita tua yang melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu berambut putih dengan tersenyum ganjil, memperlihatkan gigi-giginya yang ompong. Ibu Mariyati seakan melihat wanita tua itu meminta sesuatu darinya. Namun dia tidak mengerti apa maksud wanita itu. Dia hanya melihat wanita itu berkali-kali menepuk kepalanya sendiri. Sedetik kemudian wanita itu menghilang. Sepulang sekolah, Nurul langsung mengambil mukena yang tergeletak di lantai. Dia masuk kamar mendapati ibunya tengah berselimut. Ia langsung memeluk ibunya. Terkejut, dia merasakan panas tubuh orang yang paling ia sayangi itu. Ibu kenapa, Bu?" "Aku tidak apa-apa, Nurul. Hanya sedikit pusing. Nanti juga sembuh. Tolong bantu Ibu ya. Ibu belum sholat." Nurul pun membantu ibunya ke belakang untuk berwudu. Setelah usai mengantar ibunya ke belakang untuk berwudu, Nurul pun mengambil mukena yang tergeletak di lantai, yang kemudian ia pakai untuk sholat. Suasana malam ini kurang terasa hangat seperti malam-malam sebelumnya, karena Ibu Mariyati masih dalam keadaan belum sholat. Bahkan terkadang masih demam sampai rintihannya terdengar. Berkali-kali ayah dan Asep mengajak untuk ke dokter, namun ibu tetap saja tidak mau. Sampai larut malam, Ibu Mariyati belum juga bisa tidur nyenyak. Lagi-lagi bayangan wanita tua yang pernah muncul dalam mimpinya itu kini pun datang menemuinya. Tapi entah kenapa, wanita itu hanya diam membisu tanpa berkata apa-apa. Hanya sorot matanya yang membuat Ibu Mariyati itu bergidik. Hal itu sampai mengganggu pikirannya, sebab ia merasa tidak mengenali siapa wanita tua itu. Siang itu Nurul pulang bersama seorang teman karibnya, Farida namanya. Dia sering datang ke rumah ini. Farida sudah cukup akrab dengan keluarga ini. Begitupun dengan Ibu Mariyati yang sering memanjakannya seperti memanjakan Nurul. Mendengar bahwa Ibu Mariyati sakit, dia langsung masuk ke kamar untuk melihatnya. Farida langsung menyentuh tangan ibu, lalu menciumnya. "Ibu, bagaimana keadaan Ibu?" "Ibu hanya merasa pusing dan demam. Itu hanya sedikit. Mungkin karena kecapean kali ya. Syukurlah kalau Ibu tidak kenapa-napa. Makanya Ibu jangan terlalu lelah. Seharusnya orang seumuran Ibu itu sudah beristirahat." "Iya, Nak. Tapi Ibu butuh uang juga untuk membantu kebutuhan sehari-hari." "Ya udah, cepat sembuh ya, Bu." Setelah itu pada saat Farida ke belakang, dia melihat mukena yang tergantung di kastok. Ia pun mendekatinya. Ia pegang,
lalu merabah bahan yang ia anggap halus. Ditambah lagi dengan bordiran bunga-bunga berwarna biru pada tepi-tepinya. Kemudian dia ambil dan memperlihatkan kepada Nurul. Nur, ini punya kamu bukan? Tanya Farida. Namun Nurul tidak menyahutnya. Dia masih menekuni buku pelajarannya. Buat aku boleh nggak? Apaan sih Berisik tahu. Ini mau kena buat aku saja ya. Bawa deh. Di sini banyak kok. Ya udah. Thanks ya Nur. Aku belajar lagi. Kemudian mereka tenggelam dalam buku pelajarannya masing-masing. Ibu Mariati berniat pagi ini mau kembali ke pasar. Dia merasa sayang kalau dagangannya yang banyak itu nanti menjadi busuk. Sudahlah Bu, Ibu kan baru sehat. Sebaiknya Ibu istirahat dulu saja. Asep, anak sulungnya itu melarangnya. Maka ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke pasar. Singkat cerita, malam semakin larut, gelap menyelimuti desa tempat tinggal keluarga Ibu Mariati. Tak ada sinar bulan ataupun kerlip bintang. Bisa dipastikan kalau warga kampung itu tengah terlelap dalam buaian mimpi mereka. Namun Ibu Mariati belum juga bisa memicingkan matanya. Padahal sudah ia paksakan untuk tidur. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang dari biasanya, sampai-sampai membuat jendela kamarnya itu terbuka dengan sendirinya. Ibu Mariati sadar kalau daun jendela itu sudah agak lapuk dimakan usia, sehingga wajar kalau engsel-engselnya pun sudah agak kendur. Maka dia menghampiri jendela untuk menutupnya kembali. Tapi di luar sana, di bawah kilatan cahaya petir, ia melihat seorang wanita tua yang tengah berdiri dengan tubuh bungkuk, tengah memandangi dirinya. Ibu Mariati seakan mengingat siapa wanita tua itu. Iya, dia adalah wanita yang sering hadir dalam mimpi-mimpinya. Dengan sedikit terkejut, Ibu Mariati melihat wanita tua itu mendekati jendela. Sebelum tangannya sempat menutup jendela, wanita tua itu telah lebih dahulu mencekal tangannya. Ibu merasa kaget sambil berusaha melepaskan tangannya dari wanita itu. Namun cengkraman lengan itu begitu kuat. Dengan kekuatan luar biasa, tubuh Ibu Mariati terlempar keluar jendela. Tolong! Ibu berteriak, tapi tidak seorang pun mendengar suara teriakannya. Siapa kamu, nenek tua? Dengan gemetaran, Ibu Mariati bertanya. Kembalikan milikku, kata wanita tua itu dengan nada parau. Barang apa yang kamu maksud? Wanita tua itu tidak menjawabnya. Dia hanya menatap tajam pada Ibu Mariati yang masih tergolek di tanah. Wanita tua itu hanya menyeringai, kemudian pergi, menghilang begitu saja. Singkat cerita, Farida teman Nurul begitu girang hatinya setelah mendapat mukena dari rumah Nurul. Digelarnya mukena berwarna biru dengan bordiran pada setiap sisinya. Berulang kali ia mengelus-elus bahan yang menurutnya itu teramat halus. Entah mengapa Farida begitu tertarik dengan mukena yang tidak lagi baru itu. Bahkan terkesan kuno dan sudah usang. Akan aku pakai setiap sholat nanti, katanya dalam hati. Farida tidak menyadari kalau saat itu ada sepasang mata yang mengintainya dari jendela kaca kamarnya. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk sedang memperhatikannya sambil tersenyum menyeringai. Sesekali Farida menyeka bahunya. Dia merasa ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tapi ketika dia melihat ke sekeliling, tidak ada hal yang mencurigakan. Lalu dia merapikan mukena dan ia simpan di dalam lemari. Ibu Mariati kini telah pulih dari sakitnya. Pagi itu ia kembali menjalani rutinitas sebagai pedagang di pasar. Dan tak lupa dia membawa peralatan sholat agar tidak lagi memakai mukena yang ada di masjid. Ingat itu, ia juga ingat akan mukena yang dipakai dari masjid itu.
Ia berpikir, apakah telah mengembalikan atau belum? Sepulang dari pasar, segera ia mencari, barangkali ada di kamarnya. Namun, dia tidak menemukan mukena itu. Berarti, aku sudah mengembalikannya ke masjid, pikir Ibu Maryati. Farida sholat sendirian di kamarnya. Setelah berdoa, ia membuka mukena dan meletakkan begitu saja. Lalu dia keluar dari kamarnya. Tanpa ia ketahui, mukena yang tergeletak di atas sajadah itu bergerak dengan sendirinya. Di depan jendela kamarnya, sesosok wanita tua tengah bertubuh bungkuk. Dengan raut wajah yang menyeramkan, tengah mengintai dan berusaha menarik mukena itu. Farida kembali ke kamarnya. Sosok wanita tua itu hanya menyeringai, lalu lenyap seketika. Farida merasa aneh melihat mukena yang nampak berserakan di dekat jendela. Dia mengamati jendela yang tertutup rapat itu. Aneh, pikirnya. Nurul merasa gelisah sampai larut malam dan belum bisa tidur. Ia merasa kalau malam ini amat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Berkali-kali dia keluar masuk kamar, lalu ke ruang tamu. Jantung Nurul seakan hendak copot ketika sesosok wanita tua berambut putih tengah duduk di sofa. Dia berpikir, apa itu ibunya belum tidur? Maka ia pun kembali ke kamar ibunya. Dia mendapati ibunya sudah tertidur nyenyak. Penasaran dengan hal itu, dengan langkah perlahan dia kembali ke ruang tamu. Namun dia tidak melihat siapa-siapa. Aneh, siapa sosok nenek tadi? Pikirnya. Nurul merasakan tubuhnya merinding. Maka dia langsung masuk ke kamar, menutupi wajahnya dengan selimut berusaha untuk tidur. Keesokan paginya, Nurul menceritakan kejadian semalam kepada ibunya, Ibu Maryati. Dia hanya mendengarkan cerita putrinya itu, tanpa memberi pendapat apa-apa. Sebuah bayangan berkelebat begitu cepat. Sedetik kemudian, bayangan itu sudah berdiri, menghadang langkah seorang ibu yang baru kembali dari surau sehabis melaksanakan sholat Isya. Ibu Maryati terkejut bukan kepalang. Dia memperhatikan sosok wanita yang berdiri di hadapannya itu. Sosok wanita tua bungkuk yang akhir-akhir ini selalu menghantuinya. Kembalikan mukena milikku. Kembalikan mukena milikku. Suara wanita itu terdengar parau, membuat Ibu Maryati bergidik ngeri. Astagfirullahaladzim. Apa maksudmu? Kau telah mengambil milikku. Kembalikan. Kembalikan. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tersisa satu-satu. Tidak. Aku tidak pernah mengambil milikmu. Pergi. Pergi. Ibu Maryati berteriak, sempat terdengar oleh Ustadz Zainul, seorang ulama kampung sekaligus imam besar di masjid, yang kebetulan habis mengimami di musola tempat Ibu Maryati sholat berjamaah. Dengan mengucap istighfar, Ustadz Zainul mendekati sosok wanita itu. Siapa kamu? Dan dari mana asalmu? Ucap Ustadz Zainul sambil tetap mengucapkan sholawat Nabi. Sosok wanita itu bergetar hebat. Dia tidak mampu menahan hawa panas yang diarahkan oleh Ustadz Zainul. Panas. Panas. Tolong hentikan. Hentikan. Jerit sosok itu yang kemudian menghilang dari hadapan mereka. Dan alhamdulillah, Ustadz Zainul kemudian mengantar Ibu Maryati pulang. Kejadian serupa juga dialami oleh Nurul setelah pulang dari pengajian. Dia pun dihadang oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi perempuan itu meminta Nurul untuk mengembalikan mukenanya. Dengan tubuh menggigil, Nurul berteriak meminta tolong. Dan kebetulan temannya yang sudah lebih dulu berjalan di depan mendengar teriakan Nurul. Teman Nurul memanggil teman yang lain juga, yang berjalan berkelompok dengan Ustazah Murni.
Mereka cepat menghampiri Nurul yang sedang ketakutan itu. Untunglah Ibu Ustazah cukup mengerti dan punya pengalaman dalam mengalami hal gaib seperti itu. Dengan membacakan ayat kursi dan doa lainnya, dia pun menghadapi wanita tua itu. Pergilah arwah terkutuk. Dari sifatmu, aku tahu siapa kamu, nenek bungkuk. Jika kau masih mengganggu gadis ini, aku tidak segan-segan memberimu siksa yang lebih berat dari siksaan majikanmu. Ustazah Murni berseru lantang, membuat sosok nenek tua itu bergetar. Dengan seketika, dia segera lenyap dari pandangan mereka. Ibu Mariati benar-benar tidak mengerti kenapa perempuan tua itu selalu datang meneror dirinya dan anaknya. Kejadian demi kejadian sering berulang, sampai pada suatu malam, saat Ibu Mariati tengah menyusun dagangannya yang akan ia bawa besok pagi. Tiba-tiba sosok nenek itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Seketika Ibu Mariati nampak begitu kaget melihat wanita tua yang kini tengah sangat marah. Berulang kali aku meminta kamu untuk mengembalikan milikku, tapi kamu tetap pada alasanmu. Sekarang kamu harus menerima akibatnya, ujar sang nenek itu sambil mengibaskan tangannya. Tubuh Ibu Mariati seketika terlempar dan terbentur oleh dinding. Tolong! Tolong! Ibu Mariati berteriak. Kepala Ibu Mariati mengeluarkan darah. Pandangannya kabur. Tiba-tiba semua menjadi gelap dan ia tidak ingat apa-apa lagi. Teriakan Ibu Mariati terdengar begitu jelas. Serentak ayah Nurul dan Asep menghambur melihat apa yang terjadi. Mereka panik melihat tubuh Ibu Mariati yang bersimbah darah. Ayah dan Asep segera membawanya ke dokter yang tak jauh dari rumahnya itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu Mariati disarankan untuk dibawa ke rumah sakit guna perawatan intensif. Karena dia mengalami pendarahan pada bagian belakang kepala. 2 hari penuh Ibu Mariati mengalami koma. Semua keluarga mencemaskan kondisinya. Ketika sadar pun, Ibu Mariati seperti selalu dihantui sosok wanita tua yang kerap datang menemuinya. Tolong! Oh tidak! Jangan lakukan ini padaku. Jangan, aku tidak bersalah apa-apa. Aku tidak mengambil apa-apa. Begitulah Ibu Mariati selalu berteriak. Banyak warga yang merasa ikut prihatin akan nasib yang menimpa Ibu Mariati. Mereka pun secara bergantian menjenguk dan menemani di rumah sakit. Dan kabar itu pun sampai juga ke telinga Ustadz Zainul serta Ustazah Murni. Mereka pun menjenguk melihat keadaan Ibu Mariati. Dan betapa terkejutnya Ustadz Zainul demi melihat kondisi Ibu Mariati. Ustadz Murni sudah dapat merasakan hawa panas di ruangan itu. Hawa panas yang berasal dari tubuh Mariati itu. Ternyata dia masih ada di sini. Ternyata dia masih ada di sini, ucap Ustazah Murni. Kemudian dia menyentuh nadi lengan Ibu Mariati itu. Ampun, ampun. Keluar kau dari tubuh ibu ini, atau aku akan tarik paksa agar aku lempar ke tempat yang jauh. Ustazah Murni menekan lengan Ibu Mariati. Saat itu juga asap tipis keluar dari tubuh Mariati. Asap putih kini menjelma satu sosok perempuan tua. Katakan, wahai arwah penasaran, siapa dirimu? Setelah Ustazah melihat arwah itu keluar dari tubuh Ibu Mariati, lalu dia mencekal arwah itu dengan ilmunya. Katakan, mengapa kamu selalu mengganggu ibu ini? Apa salahnya sehingga kau sampai mencelakainya? Seru Ustazah yang membuat arwah nenek tua itu bergetar. Karena dia telah mengambil milikku. Apa yang telah diambil? Mukenaku. Mukena. Bagaimana mungkin kau hanya arwah
tapi masih kehilangan mukena. Apa kau sholat juga? Dia mengambil mukena itu di masjid. Siapa yang menaruh di masjid? Anakku. Setelah mendapat informasi lengkap tentang asal-muasal arwah itu selalu menghantui Ibu Maryati, maka Ustazah Murni bersama Ustadz Zainul melakukan tirakat untuk mendeteksi siapa dan di mana keluarga arwah penasaran itu. Ustazah menanyakan kepada Nurul tentang mukena itu. Nurul menceritakan kalau dia pernah mendapati isi tas ibunya berserakan di lantai, sementara sang ibu terbaring karena merasa pusing setelah berjualan. Nurul yang kebetulan belum sholat segera mengambil mukena yang ada di lantai itu. Nurul juga ingat kalau Farida temannya pernah meminta mukena, tapi entah yang mana. Begitu penuturan Nurul. Ustazah Murni meminta Nurul agar mengambil kembali mukena yang kini ada di rumah Farida. Farida terkejut mendengar cerita Nurul tentang keadaan Ibu Maryati. Iya Nur, aku juga sering merasa aneh. Pas habis aku pakai mukena itu, kok bisa pindah dekat jendela seperti ada yang menariknya, sedangkan jendela masih tertutup rapat. Aku juga sering merasa ada yang memperhatikanku terus. Begitu cerita Farida. Lalu Nurul pun menjawabnya. Nanti Ustazah Murni dan Ustadz Zainul akan mencari tahu siapa arwah nenek tua itu dan di mana keluarga mereka. Kalau kata Ustazah sih, itu arwah penasaran dan pasti ada apa-apanya. Jawab Nurul singkat. Ustazah Murni meminta agar Ustadz Zainul tetap menjaga Ibu Maryati untuk antisipasi bila arwah nenek tua itu datang kembali. Kemudian Ustazah Murni ditemani Nurul dan 2 santriwati segera menuju ke rumah keluarga dari arwah itu. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Bu Safitri. Ustazah Murni menceritakan perihal keluarga Ibu Maryati dan arwah yang selalu datang menerornya. Jadi seluruh peninggalan ibu saya sumbangkan pada orang yang membutuhkannya. Begitu cerita Ibu Safitri atas pertanyaan Ustazah. Lalu Ustazah menunjukkan sebuah mukena yang sejak tadi dipegang oleh Nurul. Apakah ibu tahu mukena ini? Tanya Ustazah kepada Bu Safitri. Ustazah Murni dan Ibu Safitri bercakap tentang siapa arwah yang selalu datang menghantui keluarga Ibu Maryati itu. Dia juga bercerita bagaimana asal mula orang tuanya bisa seperti itu. Semua sudah saya doakan pada orang yang membutuhkan. Tapi ada beberapa yang saya taruh di masjid dekat pasar itu. Setelah itu lalu Ustazah memperlihatkan mukena yang sejak tadi dipegang oleh Nurul. Sejenak Ibu Safitri mengamatinya. Iya benar. Saya masih ingat kalau mukena ini saya taruh di masjid, saya sodakohkan. Lalu memangnya kenapa dengan mukena ini? Kemudian Ustazah Murni menceritakan apa yang telah dialami Bu Maryati. Baiklah Ustazah, saya akan menceritakan tentang ibu saya. Dulu waktu saya berumur 8 tahun atau lebih, orang tua saya itu terlilit banyak hutang. Ayah saya sebagai seorang petani sekaligus menyuplai beras terancam bangkrut karena musibah gagal panen. Sementara para konsumen yang telah memberi DP untuk pesanan menagih kembali uang mereka. Tubuh ayah yang semula gemuk turun drastis karena terbebani masalah utang. Melihat hal itu, ibu tidak tega mencari uang dengan jalan pintas. Jalan pintas? Jalan pintas bagaimana maksud ibu? Entahlah Bu Ustazah, aku kurang mengerti. Yang saya tahu, ibu selalu berada di kamar khusus bila malam-malam tertentu. Banyak tetangga yang menyangka kalau ibu menjalani ritual pesugihan ular. Dan banyak juga orang yang mati secara mendadak disangkut pautkan dengan ibu sebagai tumbal.
Begitulah cerita Ibu Safitri, semakin membuat Ustazah penasaran. Lalu bagaimana dengan kematian ibu kamu? Sebenarnya kami sendiri tidak tahu pasti. Malam menjelang kematian ibu, kampung ini seolah akan kiamat. Hujan badai begitu dahsyat, angin topan seakan memporak-porandakan semuanya gelap dan mengerikan pokoknya. Ibu saya seperti menjerit berteriak ketakutan. Saya dan suami saya langsung mendobrak pintu di mana ibu tengah menjalani ritual itu. Saya melihat tubuh ibu terlempar ke udara berulang kali. Namun anehnya kami tidak melihat apapun. Sampai akhirnya kami berusaha menolong ibu, namun kami pun terjerembab oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setelah sampai, kami melihat ibu kami seperti dipaksa diseret keluar sampai kami tidak dapat melihat kemana ibu dibawa. Kami hanya mendengar jeritan ibu yang mengerikan. Dan anehnya, ketika kami masuk rumah, kami melihat tubuh ibu itu telah terbujur kaku di kamarnya. Ibu Safitri cerita panjang lebar, dan setelah itu mengakhiri ceritanya. Apakah ada yang ganjil saat pemakaman ibu kamu? Tanya Ustazah Murni kepada Ibu Safitri. Dengan singkat, Ibu Safitri menceritakan saat penguburan jenazah orang tuanya. Begitulah ceritanya. Sampai kami menguburkan jenazah pun, banyak warga yang menolak untuk mengantarkannya ke liang lahat. Mereka bilang haram, karena mereka bilang yang mati itu bukan ibu saya, tapi sebatang pohon pisang. Demikianlah Ibu Safitri mengakhiri ceritanya. Terima kasih atas penjelasan ibu. Kami hanya ingin mengembalikan mukena ini saja, Bu, agar tidak ada lagi kejadian seperti yang menimpa keluarga Ibu Mariati. Sekarang kami mohon maaf sama ibu agar mau menunjukkan di mana orang tua ibu dimakamkan. Sebab sepertinya orang tua ibu itu tidak rela kalau miliknya diberikan kepada orang lain. Setelah itu maka Ibu Safitri pun mengantarkan rombongan Ustazah Murni ke tempat di mana ibunya dimakamkan. Segundukan tanah yang telah ditumbuhi rumput ilalang itu adalah makam orang tua Ibu Safitri. Ustazah Murni memimpin doa sebelum menaruh mukena milik sang almarhum. Setelah selesai berdoa, Ustazah Murni kemudian meletakkan mukena berwarna biru dengan bordiran bunga-bunga indah. Begitu mukena diletakkan di atas gundukan tanah itu, seketika itu juga tanah kuburan itu rengkah menganga. Asap tipis keluar dari dalam retakan tanah. Asap itu semakin menebal lalu membentuk satu sosok wanita tua dan bungkuk. Anehnya, tidak ada senyum dari bibir peotnya seperti yang biasa terlihat. Dia malah berteriak menjerit setinggi langit ketika tangan kurusnya itu menyentuh mukena miliknya. Panas! Panas! Dia berteriak. Seketika tubuh atau roh itu terbakar. Jeritan dan raungan panjang sempat menggigitkan siapapun yang ada di tempat itu. Kami yang hadir di situ dibuat tercengang melihat tanah yang semula hanya retak kini menjadi terbuka, sehingga kami dapat melihat dengan jelas isi dari makam orang tua Ibu Safitri itu. Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Kami semua menyaksikan dengan rasa takjub. Tidak ada mayat yang terbungkus kain kafan. Yang ada hanya sepotong batang pohon pisang yang hangus terbakar. Dengan singkat Ibu Safitri menceritakan saat ingin menguburkan jenazah orang tuanya. Begitulah ceritanya. Sampai kami menguburkan jenazahnya pun, banyak warga yang menolak untuk mengantarkannya ke liang lahat. Mereka bilang haram, karena mereka bilang yang mati itu bukan ibu saya, tapi sebatang pohon pisang. Di sana tidak ada mayat yang terbungkus kain kafan, yang ada hanya sepotong batang pohon pisang yang hangus terbakar. Lalu,
kemana jasad Ibu Jumiah sebenarnya. Jasad Ibu Jumiah berada jauh di alam siluman. Alam siluman adalah alam kedua sebelum alam kematian. Ibu Jumiah harus menanggung akibat dari perbuatannya yang telah bersekutu dengan mengabdi pada setan. Dan dia akan selalu menagih atau mengambil barang miliknya, karena sesungguhnya harta yang ia miliki adalah pinjaman dari siluman yang harus ia kembalikan. Begitulah penuturan Ustazah Murni yang menjelaskan tentang keberadaan jasad Ibu Jumiah. Setelah berpamitan, Ustazah serta rombongan pun kembali ke rumah Nurul untuk melihat keadaan Ibu Maryati. Kondisi Ibu Maryati kini sudah pulih seperti sedia kala. Hanya saja kepalanya masih harus memakai perban karena bekas benturan. Ustazah dan rombongan pun menyalami Ibu Maryati. Kemudian Ustazah menanyakan pengalamannya saat ia tidak sadarkan diri. Ibu merasa kalau perempuan tua itu menyeret ibu, sampai ibu berteriak pun tidak ada yang mendengar. Ibu tidak tahu mau dibawa kemana. Yang ibu ingat itu, tempat itu begitu sepi, tidak ada seorang pun. Dan ketika ibu hampir sampai di depan sebuah goa, ibu benar-benar takut di sana, sebab ibu melihat banyak kepala manusia yang digantung di atas pohon. Sampai di situ, Ibu Maryati menghentikan ceritanya. Ia menitikan air mata. Ustazah Murni dan Nurul mengelus-elus punggung Ibu Maryati untuk menenangkannya. Itu alam siluman, Bu. Alam di mana para pemuja dan pengabdi iblis akan disiksa sampai hari kiamat tiba. Untunglah kami belum terlambat. Sekarang semuanya sudah berakhir, Bu. Tidak perlu merasa takut lagi. Arwah itu kini tengah mendapat siksa dari para siluman. Dan ibu jangan sekali-kali membawa atau mengambil yang bukan milik ibu ya. Iya, sebetulnya saya tidak berniat mengambilnya. Tapi waktu itu aku merasa pusing lalu pulang. Ya sudahlah, kita semua sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pelaku pesugihan akan selalu mengambil miliknya dengan cara apapun, sekalipun nyawa. Dan cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.